Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM 1903021000055. Perkenalkan, saya Weneka Wahyu Maulidia, NIM 190321100065. Saya Risma Nabila, NIM 192211100070. Perkenalkan, saya Diana, NIM 19331100071. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi eksekutif dan juga konsep-konsep dasar pada manajemen sistem informasi eksekutif. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif yaitu sistem yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. Informasi dapat diambil dengan mudah dan juga dapat mempermudah serta mendukung dalam pengambilan keputusan oleh eksekutif di perusahaan. Baik, yang kedua yaitu konsep-konsep dasar dalam manajemen sistem informasi eksekutif. Yang pertama yaitu manajemen by exception, yaitu perbandingan antara kinerja yang dianggarkan dengan kinerja aktual. Perangkat lunak sistem informasi eksekutif bisa mengidentifikasi perkecualian-perkecualian secara otomatis dan membuatnya diperhatikan oleh eksekutif. Yang kedua yaitu mental model. Peranan utama sistem informasi eksekutif adalah membuat sintesa atau menyajikan data dan informasi bervolume besar untuk meningkatkan kegunaannya. Pengambilan sari ini sering disebut pemanfaatan informasi atau information compression dan menghasilkan suatu gambaran atau model mental dari operasi perusahaan. Yang terakhir dari konsep-konsep dasar manajemen sistem informasi eksekutif adalah Critical Success Factor atau CSF. Metode Critical Success Factor ini cocok digunakan untuk menentukan kebutuhan informasi tingkat strategis, yaitu khususnya pada waktu mengembangkan sistem pelaporan manajemen, DSS, dan juga EIS atau Sistem Informasi Eksekutif. Atau exception report. Laporan ini dibuat secara dinamis dengan menggunakan model yang ada, untuk parameter-parameter yang dapat secara fleksibel bergerak sesuai parameter yang diinginkan. Fungsi dari sarana presentasi informasi selanjutnya ialah multimedia analisa. Analisa ini mempermudah pembacaan informasi dan pengambilan keputusan dengan berbagai sudut pandang. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu sarana perbentukan keputusan atau decision support system yang dapat membantu eksekutif dalam menjelaskan dan membedakan penyimpangan atau pengecualian yang terjadi. Selain itu, juga bisa membentuk suatu model sistem dan melihat hal-hal yang mungkin bersifat subjektif dari informasi yang diterimanya. Komponen yang ketiga adalah sarana sistem pemerintahan secara multidimensi. Memiliki beberapa tujuan, di mana informasi database dibentuk menjadi matriks multimedian. Selain itu, matriks multidimensi dapat dibuat dalam bentuk sistem baku tertentu atau time series. Itu juga mempermudah pembacaan informasi dan pengambilan keputusan karena informasi sudah dalam bentuk matrik dan berperiodik waktu.
mengakses pada historical data dan current data, memperlihatkan trend, forecasting, breakdown, filter, compress, dan lain-lain. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dari Executive Information System atau biasa disingkat sebagai AIS. Yang pertama ada sponsor eksekutif, merupakan eksekutif tingkat atas seperti CEO yang bertugas mendorong serta menerapkan sistem AIS. Usaha AIS akan dinilai berhasil apabila digunakan oleh eksekutif tingkat atas. Yang kedua ada sponsor operasi, di mana saat eksekutif tingkat atas atau sponsor eksekutif terlalu sibuk, maka sebagai sponsor operasi seperti wakil presiden direktur harus bekerja sama dengan eksekutif pemakai lainnya dan harus memastikan bahwa tugas tersebut terlaksana dengan baik. Yang ketiga ada staf jasa informasi yang sesuai, di mana harus tersedia spesialis informan yang mengerti teknologi informasi serta mengetahui cara eksekutif menggunakan sistem tersebut. Dan yang keempat ada teknologi informasi yang sesuai. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi harus benar-benar sesuai dengan keinginan eksekutif. Yang kelima yaitu manajemen data, di mana biasanya pihak eksekutif menginginkan atau ingin tahu sejauh mana kemutahiran dari data serta informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut. Dan yang keenam ada kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis, di mana sebagian besar sistem informasi eksekutif yang dirancang digunakan untuk memecahkan masalah yang spesifik dan berkaitan dengan tujuan bisnis. Dan yang ketujuh yaitu manajemen atas penolakan organisasi. Jika eksekutif menolak menggunakan AIS, maka perlu dilakukan identifikasi masalah yang dihadapi eksekutif tersebut dalam penerapan sistem AIS atau Executive Information System. Dan yang terakhir adalah manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Dalam hal ini, di mana saat eksekutif tingkat atas mendapatkan informasi dari AIS, maka eksekutif di bawahnya harus mendapatkan informasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masalah dan memecahkan masalah yang ada. Pertama yaitu kelebihan dari sistem informasi eksekutif. Satu, yaitu untuk mempermudah para eksekutif untuk menggunakan pengalamannya dalam dunia komputer. Yang kedua yaitu menyediakan pengiriman tepat waktu dari keterangan rangkuman perusahaan. Yang ketiga yaitu keterangan yang disediakan semakin mudah dimengerti. Yang keempat yaitu biasanya menawarkan efisiensi untuk membuat keputusan. Yang kelima yaitu melakukan penyaringan data untuk manajemen. Dan yang keenam yaitu meningkatkan pemeriksaan keuangan. Yang terakhir yaitu dapat mengakses dan memadukan jangkauan data internal dan eksternal yang bersifat luas. Selain itu, ada juga kelemahan dari sistem informasi eksekutif. Di antaranya yaitu satu, memiliki fungsi yang terbatas, tidak dapat melakukan perhitungan secara kompleks. Yang kedua, yaitu pada perusahaan kecil mungkin membutuhkan biaya lebih untuk membuat implementasi. Yang ketiga yaitu karena sistemnya besar sehingga sulit untuk mengaturnya. Yang keempat yaitu pembuatannya harus dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi eksekutif senior. Dan yang terakhir yaitu eksekutif mungkin menghadapi beban terlalu berat untuk membuat keterangannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.